Pemirsa, Kejaksaan Agung pamerkan uang tunai 301 miliar rupiah hasil sitaan kasus korupsi pada kegiatan usaha kelapa sawit PT Duta Palma. Kejaksaan Agung menetapkan 6 tersangka kasus tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditi emas di PT Antam. 2 tersangka kasus korupsi dana desa di wilayah Bunut Bulik, Lamandau, Kalimantan Tengah ditangkap tim Kejaksaan. Keduanya menggunakan dana desa untuk berfoya-foya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Winda Laura Tobing. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2024, golongan 2, angkatan 89, pada kebiasaan dan siswa Malaysia. Pada kesempatan ini, saya akan mengangkat salah satu isu kebangsaan, yaitu korupsi merusak karakter bangsa. Akhir-akhir ini, Indonesia diguncang dengan berita tentang korupsi yang sangat memprihatinkan. Tidak dipungkiri, di era globalisasi ini, kecepatan mengakses berita sangatlah mudah, sehingga berita tentang korupsi tersebut dengan cepat menyebar ke penjuru negeri. Berita tersebut membawa banyak guncangan di semua lapisan masyarakat, seperti rasa kecewa, marah, hingga hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pejabat publik atau pemerintah. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat berupa memperkaya diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, penggelapan dalam jabatan, serta pemerasan dalam jabatan. Korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, serta membahayakan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Korupsi memiliki dampak negatif yang sangat luas bagi individu, masyarakat, maupun negara. Yang pertama, kerugian ekonomi. Korupsi menyebabkan kebocoran anggaran negara, sehingga alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik menjadi tidak maksimal. Yang kedua, ketidakadilan sosial. Korupsi memperburuk kesenjangan sosial karena akses terhadap layanan publik, peluang pekerjaan, dan keadilan hukum menjadi tidak merata. Yang ketiga, menurunnya kualitas pelayanan publik. Yang keempat, hancurnya integritas dan moralitas. Korupsi merusak moralitas dan integritas individu serta lembaga yang terlibat di dalamnya. Korupsi dapat menjadi budaya yang sangat sulit dihilangkan jika tidak ada tindakan pencegahan dan penindakan yang tegas. Yang kelima, ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Yang keenam, terhambatnya pembangunan. Korupsi menghambat pembangunan nasional karena dana yang seharusnya digunakan untuk kemajuan negara dialihkan untuk kepentingan pribadi. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan seseorang terlibat dalam tindakan korupsi. Yang pertama, keserakahan dan mentalitas rakus. Salah satu faktor utama adalah keserakahan atau keinginan untuk memperkaya diri sendiri di luar batas yang wajar. Yang kedua, kelemahan sistem pengawasan. Pengawasan yang lemah atau tidak efektif dapat menjadi peluang bagi individu untuk melakukan korupsi tanpa takut tertangkap. Yang ketiga, kurangnya integritas dan moralitas. Rendahnya nilai integritas dan moralitas seseorang, termasuk kurangnya pemahaman tentang etika dan tanggung jawab, bisa memudahkan individu terjerumus dalam tindakan korupsi. Yang keempat, pengaruh lingkungan dan budaya korupsi. Yang kelima, tekanan ekonomi dan kebutuhan finansial. Tekanan ekonomi atau kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhan finansial pribadi dan keluarga dapat menjadi dorongan bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Yang keenam, gaya hidup yang konsumtif. Yang ketujuh, kurangnya sanksi dan hukuman yang efektif. Yang kedelapan, lemahnya kepemimpinan. Yang kesembilan, kurangnya pendidikan anti korupsi. Kurangnya pendidikan dan kesadaran mengenai bahaya korupsi, terutama dari segi moral dan hukum, dapat menjadi faktor yang mendorong seseorang melakukan korupsi. Berikut cara efektif untuk mencegah korupsi. Memperkuat penegakan hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, menerapkan sistem anti korupsi yang kuat, e-government, mengadopsi teknologi digital dalam layanan publik untuk mengurangi kontak langsung antara pegawai dan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan pegawai, pendidikan anti korupsi, melibatkan masyarakat dalam pengawasan, reformasi birokrasi, membangun lembaga anti korupsi yang kuat, mengurangi pengaruh politik dan bisnis, membangun budaya integritas. Demikianlah salah satu isu kebangsaan yang dapat saya sampaikan. Saya, Winda Laura